Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, khusus teman-teman kelas 8 di SMP Bina Sarana Cendekia Bandung nih. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengaruh kebijakan pemerintah kolonial bagi rakyat Indonesia. Oh iya, lupa. Kita awali dulu ya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya. Nah, setelah kemarin kita membahas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan kolonial, sekarang kita akan lihat apa saja sih pengaruhnya. Yuk, kita simak baik-baik ya. Nah, pertama kita akan membahas tentang ini nih. Pengaruhnya di bidang apa ini ya? Di bidang politik dulu ya kayaknya ya, pengaruhnya ya. Pengaruh di bidang politik. Nah, untuk pengaruh di bidang politik ya, kita bisa lihat nih, kedatangan bangsa barat ke Indonesia itu sangat berpengaruh pada kekuasaan para penguasa lokal kayak raja, sultan, dan adipati. Mereka itu ya nggak lagi memiliki kekuasaan yang besar. Karena kenapa? Ya karena sering dicampuri oleh pemerintahan kolonial ya. Contohnya kayak gimana, Miss? Nah, kan banyak nih ya dalam pergantian tahta, pengangkatan pejabat, dan penentuan kebijakan, mereka itu sering ikut campur nih. Tak jarang nih penguasa harus kehilangan sebagian bahkan seluruh haknya atas suatu daerah ya, meskipun secara secara de jure, secara hukum, misalkan di Yogyakarta nih itu kan khusus dikuasai oleh Kesultanan Yogyakarta, tapi secara de facto, secara kenyataannya justru yang menguasai siapa? Pemerintahan kolonial ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengaruhnya di bidang ekonomi. Kita akan kenal banyak tokoh-tokoh ya. Kita akan lihat dari sisi pemerintahan siapa ini. Nah, Herman Willem Daendels nih, ada nih gambarnya di sampingnya. Pada masa pemerintahan ini, nah di bawah Daendels ini, ya ini mengerahkan tenaga rakyat Indonesia untuk membangun jalan raya dari Anyar di Banten sampai ke Panarukan, kemudian pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, juga pangkalan laut di Merak dan Surabaya. Nah, pembangunan fasilitas tadi itu dilakukan dengan cara kerja rodi atau kerja paksa. Akibatnya ya nggak sedikit dong rakyat Indonesia itu yang meninggal dunia dan menjadi korban dari kebijakan ini. Terus kemiskinan, kemelaratan itu timbul di mana-mana. Ya, kenapa sih ya? Karena rakyat itu tidak memiliki kesempatan untuk mengerjakan sawah, ladang, peternakan, ya otomatis lah peternakan milik mereka sendiri. Nah, seluruh waktunya itu dihabiskan untuk kerja rodi. Itu dia pada masa Herman Willem Daendels. Selanjutnya datang deh tuh Thomas Stamford Raffles. Ya pada masa ini awalnya sih ingin mengambil hati rakyat ya, ingin mengembalikan situasi nih, awalnya mau kayak gitu ya, dengan menerapkan kebijakan liberal ya. Tapi pada kenyataannya tetap aja kerja rodi, juga pemungutan paksa untuk mengisi kas pemerintahan Inggris. Nah, rakyat Indonesia itu akhirnya ya seperti yang tadi Miss bilang, menderita lagi ya, seperti pada pemerintahan kolonial sebelumnya. Ya, itu dia pada masa Thomas Stamford Raffles. Daendels udah, Raffles udah, sekarang ke masa Johannes van den Bosch.
Ini justru malah semakin semakin menyiksa ya. Nah, kerja paksa ini berlanjut pada masa ini yang semakin menyengsarakan. Meskipun ya sudah membuat undang-undang undang-undang gula, Agaris Sewet sama Suikerwet sama undang-undang Agaris Sewet. Ini kan kenapa sih kok mereka membuat undang-undang agraria sama undang-undang gula? Ya karena mendapat kritikan pedas ya dari orang-orang atas kerja rodi, kerja paksa yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Dibuatlah mereka ini pada masa Van den Bosch ini ada undang-undang. Nah, undang-undang ini apa sih Miss buatnya? Untuk apa sih undang-undang agraria sama undang-undang gula ini? Nah, undang-undang ini mereka bikin itu untuk mendorong para pengusaha swasta asing itu menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi bebas tuh, negara manapun itu bebas menanam modal di Indonesia. Nah, kebijakan ini juga disebut juga dengan kebijakan pintu terbuka. Ya, ini juga dengan kebijakan ini dibangun ada fasilitas tuh kayak bendungan, saluran irigasi, jalan kereta api, dan sebagainya. Dan untuk mendukung kebijakan ini dibutuhkan tenaga kerja yang kemudian diambil dari rakyat Indonesia dengan paksa. Tuh kan kembali lagi ke kerja paksa lagi. Ya, gitu. Ya, kembali menyengsarakan rakyat Indonesia lagi. Itu dia pengaruh bidang ekonomi ya, udah ya, dengan adanya kerja rodi atau kerja paksa ya, yang meskipun mereka misalkan kerja paksa di bidang pertanian, ada pertanian di bidang kopi. Nah, para petani itu kan menjual hasilnya ke pemerintahan kolonial, tapi dengan harga yang sangat murah banget, yang sangat merugikan banget deh ya. Nah, itu dia pengaruh di bidang ekonomi. Selanjutnya kita akan lihat pengaruhnya di bidang sosial. Nah, kalau dalam masyarakat ya, muncul kelompok masyarakat berdasarkan golongan. Nih ada kelompok masyarakat Eropa, kemudian kelompok masyarakat timur asing. Nah, timur asing itu kayak Tionghoa, India, sama Arab, dan terakhir masyarakat pribumi. Jadi ada ada golongan-golongan yang ini pengaruh di bidang sosial. Selanjutnya, kalau pengaruh di bidang budaya apa? Nah, bangsa barat itu kan memiliki kebiasaan dan tradisi tersendiri. Namun ada beberapa budaya lokal yang berakulturasi dengan budaya Belanda, kayak kebudayaan Indies. Nah, ini bisa ditemukan di beberapa kantor-kantor yang dibangun. Ini gaya arsitekturnya itu kayak Eropa, tapi bercampur dengan budaya lokal, budaya Indonesia, budaya Jawa sih kebanyakannya. Nah, itulah yang dinamakan kebudayaan Indies ya. Tapi ada juga banyak juga ya tradisi kerajaan lokal yang luntur karena campur tangan Belanda sih. Nah, itu dia pengaruh di bidang budaya, ada yang hilang, ada juga yang berakulturasi dengan budaya lokal ya, budaya Belanda itu, budaya Eropa itu. Selanjutnya kita akan lihat di bidang pendidikan, apa sih pengaruhnya. Nah, kemarin kita bahas tentang politik etis ya, politik balas budi. Nah, politik etis ini pada masa pemerintahan kolonial itu memunculkan golongan terpelajar di Indonesia. Kan politik etis itu kemarin bikin sekolah-sekolah ya, ada sekolah kelas 1, kelas 2, ada Stovia, ada apa lagi tuh, ada sekolah Sambung Praja. Nah, ini meskipun ya masih sangat terbatas dan ditujukan untuk memperoleh pegawai rendah yang berpendidikan, kaum terpelajar ini akan menjadi penggerak tumbuhnya nasionalisme. Nah, ini awal mulanya nih kebangkitan
kebangkitan Indonesia nih karena adanya politik etis ya, mulai banyak kaum terpelajar di Indonesia. Selanjutnya ke tugas. Nah, untuk tugas hari ini bersifat kelompok ya. Kelompoknya masih sama dengan kelompok sebelumnya. Waktu bikin tabel tuh, tabel presentasi bab 3 ya, tabel presentasi hasil agrikultur di Indonesia. Ada 2 ya kalau nggak salah ya. Kelompoknya masih sama kayak bab 3 ya. Pada materi bab 3 kelompoknya masih sama. Kemudian apa tugasnya nih? Tugasnya kerjakan di buku paket ya, halaman 183. Tentang apa sih ini? Tentang ini perlawanan. Kan kita sempat bahas tentang perlawanan rakyat Indonesia ya. Yang secara kedaerahan itu kenapa gagal? Kalian analisis kenapa gagal? Semuanya wajib nulis dan pengumpulannya di GC di Google Classroom secara perwakilan. Tapi cantumkan daftar anggota kelompok yang mengerjakan sama yang tidak. Ya kayak gitu. Oke, terima kasih ya yang udah menyimak video pembelajaran kali ini. Untuk apa sih kesimpulannya? Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan kolonial khususnya Belanda ini sangat berpengaruh. Ada di bidang politik, pengaruhnya apa tadi? Hilangnya kekuasaan penuh raja-raja lokal di kita. Kemudian di bidang ekonomi, adanya kerja rodi yang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia dimulai pada masa pemerintahan Dendos, Raffles sampai Van den Bosch. Kemudian di bidang sosial adanya pengelompokan masyarakat berdasarkan golongan ya, ada Eropa, timur asing, pribumi. Kemudian kalau di bidang budaya ada lahirnya kebudayaan Indis ya, campuran antara lokal khususnya Jawa dengan Belanda. Terakhir di bidang pendidikan ada politik etis sebagai cikal bakal lahirnya penggerak tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.